Guys, kembali lagi. Jadi saat ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Langsung saja. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Jadi, perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi. Ya, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua ahli. Yang pertama, Joy Kelly. Menurut Joy, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Kalau tadi menurut Joy Kelly, dan sekarang kedua ada Adam Indra Wijaya. Nah, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. Lanjut ke pertanyaan ketiga, jelaskan faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Nah, terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Nah, pertama faktor eksternal yaitu norma-norma tentang perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi perusahaan menjadi bagian. Nah, norma-norma tersebut mencakup sikap atau etika kerja. Nah, di dalamnya itu, yang pertama, loyalitas terhadap pegawai organisasi, kedua, kerajinan, ketiga, semangat, dan keempat, kebanggaan kerja. Nah, faktor internal, yang pertama ada budaya, kedua ada gaya manajemen, ketiga ada organisasi informal, keempat ada persepsi dalam komunikasi dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan organisasi, kelima hubungan yang umum diterima, dan terakhir ada kerjasama dan konflik. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang keempat, jelaskan pengertian sistem pengendalian formal. Nah, jadi sistem pengendalian formal ini adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan proses informal seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melingkupi. Karena untuk menjalankan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informal. Pertanyaan kelima adalah jelaskan pengertian sistem pengendalian informal. Kalau yang tadi formal, sekarang informal. Oke, jadi sistem pengendalian informal yang ada kalanya tercermin dalam kebijakan-kebijakan tak tertulis organisasi. Dari sini merupakan bagian dari budaya pengendalian organisasi. Budaya ini dapat mencakup proses-proses yang tak terucap untuk memotivasi para manajer guna mengambil tindakan-tindakan yang dikehendaki dan mencegah serta memperbaiki karyawan dan unit-unit organisasi dari tindakan-tindakan yang tidak layak. Nah, pertanyaan selanjutnya, jelaskan pengertian fungsi dan tujuan dari controller. Nah, control ini kan kendali, kontrol, dikontrol. Oke, nah jadi controller ini atau pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan ataupun target yang ingin dicapai. Nah, pengendalian memang merupakan salah satu juga dari tugas dari seorang manajer. Oke, jadi sini ada fungsi pengendali atau controller. Nah, yang pertama merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian dan sistem informasi. Kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Ketiga, menyusun dan menganalisis laporan kinerja dan membantu manajer. Keempat, melakukan supervisi audit internal dan prosedur pengendalian akuntansi. Dan yang kelima, mengembangkan personal dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan manajemen. Oke, nah pertanyaan terakhir, jelaskan keuntungan dari bentuk perusahaan unit bisnis. Jadi, keuntungan yang pertama, struktur ini bisa berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi manajemen secara umum. Nah, kedua, unit bisnis lebih dekat dengan pasar dari produk-produknya dibandingkan di kantor pusat. Nah, itulah pertanyaan yang sudah dijawab dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Semoga bisa membantu teman-teman jika teman-teman melihat video ini. Dan terima kasih buat Enci, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!